Salam Rahayu, jumpa lagi dengan saya Lintang Chandra di channel Bapak Tanjung Ladang. Sahabat, saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti program khusus dari channel Bapak Tanjung Ladang, yaitu program Bicara, Bincang Cakar Budaya dan Sejarah. Nah, pada program Bicara kali ini, saya akan mengangkat tema tentang benarkah perang Anjuk Ladang itu pernah terjadi. Mengapa tema ini penting untuk diangkat? Karena selama ini banyak kalangan yang masih meragukan bahwa perang Anjuk Ladang itu benar-benar terjadi. Hal ini sah-sah saja ya, karena sejarah itu adalah penafsiran. Walaupun bukti-bukti ada, namun tetap perlu yang namanya penafsiran atau yang disebut dengan teori sejarah. Saya merasa sebagai penggiat sejarah Nganjuk untuk perlu memberikan hak jawab, perlu memberikan penjelasan mengapa teori tentang perang Anjuk Ladang itu layak untuk dikemukakan. Perang Anjuk Ladang itu adalah perang yang melatar belakangi berdirinya sebuah daerah di Jawa Timur yang bernama Anjuk Ladang, yang kemudian disebut menjadi Nganjuk. Dan akibat dari perang itu berdirilah sebuah kerajaan baru di Jawa Timur yang disebut dengan Kerajaan Medang, dengan rajanya yaitu Empu Sindo. Awalnya Kerajaan Medang itu berasal dari Jawa Tengah, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Raja dari Mataram kuno adalah Raja Diawawa. Nah, Raja Diawawa ini mengeluarkan prasasti terakhirnya itu di Nganjuk pada Prasasti Kinawe yang dikeluarkan pada bulan November tahun 928. Empu Sindo pada saat itu masih menjabat sebagai Rakrian Hino, ya, semacam pejabat tinggi di bawah raja. Pada bulan November tahun 928, Empu Sindo belum menjadi raja. Nah, kemudian tiba-tiba sebuah prasasti lain ditemukan di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang kemudian disebut dengan nama Prasasti Turian. Itu dikeluarkan pada bulan Juni tahun 929. Katakan di sana bahwa berdiri sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Medang dengan rajanya yaitu Maharaja Sindo. Berarti antara November 928 hingga Juni 929 terjadi peristiwa perpindahan Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan ini disertai pula dengan pergantian raja dari Raja Diawawa menjadi Raja Sindo. Peristiwa apa yang terjadi sehingga terjadi perpindahan? Peristiwa apa yang terjadi sehingga terjadi pergantian kekuasaan atau pergantian raja? Banyak teori, tetapi yang populer dari semua teori itu adalah teori dari seorang pakar gunung api Belanda yang bernama Von Bemmelen. Von Bemmelen itu kan pakar gunung api. Nah, lalu dia melihat ketika dia berjalan-jalan di sekitar Candi Borobudur, di Candi Mendut, juga beberapa candi-candi yang lain di sekitar Gunung Merapi, dia menemukan adanya abu vulkanik dari Gunung Merapi yang menutupi candi-candi tersebut. Ini kemudian memunculkan dugaan dari Von Bemmelen, Gunung Merapi ini pernah meletus dengan sangat dahsyatnya. Sangat mungkin sekali sampai menyebabkan sebuah peradaban itu hilang atau terjadi pengungsian besar. Nah, kemudian Von Bemmelen ini mendapatkan informasi
adanya sebuah prasasti, yaitu prasasti Pucangan. Nah, di prasasti itu bercerita tentang pralaya atau kiamat yang terjadi di Kerajaan Medang. Waktu itu Kerajaan Medangnya adalah Kerajaan Medang yang diperintah oleh Raja Dharmawangsa Teguh. Nah, periode Dharmawangsa Teguh ini sebenarnya adalah periode setelah Empu Sindok, jauh bahkan setelah Empu Sindok, berapa generasi, sekitar 3-4 generasi setelah Empu Sindok. Tahunnya pada waktu itu dibaca tahun 1006 Masehi. Kemudian direvisi lagi tahun 1016 Masehi. Berarti jauh. Karena apa? Era Empu Sindok tadi menjadi raja itu tahun 929 Masehi. Von Bemmelen akhirnya menyangka bahwa peristiwa dari informasi dari prasasti Pucangan itu sebenarnya adalah peristiwa perpindahan Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, berarti von Bemmelen sudah melakukan kesalahan penafsiran. Von Bemmelen menafsirkan bahwa pralaya itu, yang dimaksud pralaya adalah meletusnya Gunung Merapi. Von Bemmelen melakukan sebuah kesalahan lagi. Kenapa? Karena pralaya yang dimaksud dalam prasasti Pucangan itu bukanlah letusan Gunung Merapi, namun serangan dari Kerajaan Worawari kepada Kerajaan Medang. Tapi apakah betul sih sebenarnya dengan melihat abu vulkanik yang menumpuk yang menutupi candi-candi itu, apakah benar-benar sih terjadi letusan Merapi yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan sebuah kerajaan besar itu musnah atau harus berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Di era modern, untuk mendeteksi letusan Gunung Merapi itu sudah bisa dilakukan pengujian karbon atau C14. Dalam sebuah tesis yang disusun oleh Sri Mulyaningsih, kalau tidak salah pada tahun 2005, hasil yang diperoleh oleh Sri Mulyaningsih berdasarkan uji karbon, terjadi letusan dahsyat Merapi itu diperkirakan pada sekitar tahun 882, 960, dan 1252. Hasil penelitian dari Sri Mulyaningsih itu membantah dugaan dari von Bemmelen yang menyatakan bahwa ada letusan Merapi di tahun sekitar 1006 maupun juga di tahun 929. Berarti teori perpindahan Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena bencana letusan Merapi sudah harus ditolak atau dianggap gugur. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan perpindahan Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Menurut seorang sejarawan Belanda yang bernama De Gasparis menyatakan begini, sekitar akhir tahun 928, Kerajaan Jambi atau Kerajaan Melayu itu melakukan penyerangan kepada sisa-sisa Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Empu Sindok. Peristiwa penyerangan itu terjadi di Jawa Timur, tepatnya di daerah Nganjuk. Perang itu dimenangkan oleh Empu Sindok, sehingga kemudian Empu Sindok membuat sebuah tugu yang disebut dengan Tugu Kemenangan atau istilah lainnya Jaya Stamba. Lalu dia juga memerintahkan pembuatan sebuah bangunan suci atau kemungkinan sebuah candi yang disebut dengan nama Sri Jayamerta. Jadi ada Jaya Stamba,
yang artinya Tugu Kemenangan. Lalu ada Srijayamerta. Apa artinya Srijayamerta? Artinya adalah kemenangan abadi. Sedangkan menurut De Gasparis juga, kata Anjuk Ladang itu artinya adalah tanah kemenangan. Baik istilah Jaya Stamba, baik istilah Srijayamerta maupun Anjuk Ladang, itu semuanya ada di dalam prasasti Anjuk Ladang. Sayangnya teori dari De Gasparis ini mudah disangkal atau mudah dipatahkan oleh para sejarawan yang lain. Karena prasasti Anjuk Ladang itu dikeluarkan pada tanggal 10 April tahun 937. Sedangkan De Gasparis mengatakan peristiwa kemenangan perang itu atau perang Anjuk Ladang itu terjadi pada tahun 929. Berarti ada jeda waktu 8 tahun yang tidak bisa dijelaskan atau tidak sempat dijelaskan oleh De Gasparis. Sepintas memang tampaknya De Gasparis melakukan kesalahan. Tapi ada sebuah teori yang kemudian dikemukakan oleh sejarawan lokal Nganjuk, yaitu Dr. Andes Harmadi. Beliau mengatakan begini: tanggal 10 April tahun 937 itu adalah tanggal peresmian bangunan suci. Sebuah bangunan suci seperti candi itu kan tidak mungkin dibangun selesai pada saat itu juga. Apabila perang terjadi pada tahun 929, maka logikanya tidak mungkin bangunan sebuah candi itu dibangun lalu selesai juga di tahun yang sama. Karena untuk membuat candi pada zaman dulu itu perlu berbagai macam ritual. Prasasti Anjuk Ladang itu tidak hanya berbicara soal peresmian bangunan suci loh, tetapi juga peresmian sebuah sima. Sima itu artinya desa bebas pajak. Untuk menentukan suatu desa itu bebas pajak, itu harus dimakmurkan dulu masyarakatnya. Oleh karena itu masyarakatnya itu dibukakan sawah-sawah. Nah, ini yang dijelaskan oleh prasasti Hering. Sima Anjuk Ladang ketika diresmikan tahun 937 itu bukan berasal dari daerah yang tidak punya nama, tetapi sudah ada namanya, yaitu apa? Watek. Watek itu desa-desa biasa. Watek dengan nama yang sama, yaitu Anjuk Ladang. Berarti nama atau keberadaan desa Anjuk Ladang itu sudah ada sebelum tahun 937. Pada tahun 929, Musindo memenangkan perang, lalu dia membuat memberi nama daerah itu dengan nama Watek Anjuk Ladang. Kemudian setelah dilakukan pembuatan sima, lalu pembukaan sawah-sawah, dan kemudian peresmian sebuah pembuatan bangunan suci, maka diresmikanlah pada tahun 937, persis 8 tahun kemudian. Kenapa sih harus 8 tahun? Menurut kalender Jawa, siklus winduan ini itu pada hari yang sama dalam windu yang sekarang itu akan jatuh di hari dan tanggal yang sama dalam kalender Masehi ya. Itu pada 8 tahun kemudian. Itu persis sama. Hari Jawanya sama, kemudian tanggalnya juga sama. Tanggal yang sama 10 April 929 peristiwanya, diresmikan pada 10 April tahun 937. Sahabat, demikianlah program bicara dengan tema benarkah perang Anjuk Ladang terjadi. Saksikan terus program-program bicara selanjutnya di channel Babat Anjuk Ladang. Saya undur diri, salam rahayu.